Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di 7 Days to Christmas ini saya mau berbagi tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu Dia perlu menguduskan kita agar kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita sudah sepakat tema Natal Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center adalah He came to sanctify us. Dia datang untuk menguduskan kita. Betul, tema Natal nasional adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tapi keluarga-keluarga yang belum dikuduskan. Karena itu kita bukan memberikan tema yang berbeda, tapi kita memberikan tema yang lebih tajam bahwa Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Karena itu keluarga harus dikuduskan. Sehingga suami tahu bahwa dialah imam yang kudus dalam keluarga. Istri tahu dia ditempatkan Tuhan sebagai penolong. Dan orang tua sadar bahwa anak-anak hanya titipan. Dia harus rawat, dia harus jaga, dia harus perhatikan dengan baik. Dia harus arahkan dalam terang Tuhan. Dan anak-anak sadar bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di muka bumi, sehingga dia harus taat dan hormati, maka dia akan melihat hari-hari baik di hari depannya. Haleluya. Nah, hari ini kita belajar bahwa Dia perlu menguduskan kita. Agar apa? Tujuan Tuhan jelas, agar hidup kita bukan hanya ngeluh, hidup kita bukan hanya bersungut-sungut, hidup kita bukan hanya menciptakan persoalan keributan. Karena saya percaya anak Tuhan tidak boleh nyusahin orang, anak Tuhan tidak boleh merugikan orang. Yang setuju sama saya katakan, saya tidak boleh menyusahkan orang, saya tidak boleh merugikan orang. Yes, taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya tidak boleh merugikan orang, tidak boleh menyusahkan orang. Aha, walaupun pelan-pelan ngomongnya. Sekali lagi sama-sama bilang, saya tidak boleh menyusahkan orang, saya tidak boleh merugikan orang. Yes, saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, saya tidak boleh menyusahkan orang, saya tidak boleh merugikan orang. Yes, haleluya. Saya tidak boleh menyusahkan orang, saya tidak boleh merugikan orang. Nah, karena itu Dia perlu menguduskan kita, agar kita yang penuh kekurangan, agar kita yang masih punya emosi ini, agar kita yang kadang-kala nggak tahan menghadapi masa-masa yang sukar ini, tetap apapun yang terjadi memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Wah, haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Taruh tangan kanan saudara di dada, kita bacakan secara profetik sama-sama bilang, tetapi sayalah bangsa yang terpilih. Yes, sayalah bangsa yang terpilih. Di 7 Days to Christmas ini, di 7 hari sebelum Natal, saya mau setiap saudara menyatakan, setiap saudara menyadari bahwa saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saya ini umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan gak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Saudara sadar gak? Bahwa orang paling senang membahas masa lalu orang. Tahu gak, dia kan dulu bini piaraan. Tahu gak, dia kan dulu pernah hamil sebelum nikah. Tahu gak, dia kan dulu pacarnya si ini. Masa iya dia sempat dipiara. Iya. Orang senang bahas masa lalu orang. Dan buat saya simple. Orang yang senang bahas masa lalu orang, hatinya masih dikuasai iblis. Gak apa-apa ya saya ngomong apa adanya ya. Orang kalau senang membahas masa lalu orang, hatinya masih dikuasai oleh iblis. Karena yang iblis senang adalah mengungkit masa lalu orang. Saya ingat gak murid-murid bilang apa waktu lihat ada orang yang buta sejak lahir? Ya, guru, siapa yang salah? Dia yang salah atau orang tuanya yang salah? Yesus bilang bukan dia yang salah, bukan orang tua yang salah, tapi perbuatan-perbuatan akan dinyatakan dalam hidupnya. Artinya apa? Aku tidak tertarik membahas masa lalu. Aku tertarik dengan mempersiapkan hari depan yang cemerlang. Wow, haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan suka ungkit kesalahan masa lalu suami, jangan ungkit kesalahan masa lalu istri, jangan ungkit kesalahan anak-anak, jangan ungkit kesalahan masa lalu teman saudara. Mari kita bicara ke depan. Karena hidup kita harus jadi berkat. Ayat ini bilang, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya apapun jeleknya masa lalu kita, Tuhan bisa bereskan kita. Karena dengan Dia menjadi sama dengan manusia, Dia membuktikan tidak ada apapun yang dapat menahan kuasanya dinyatakan. Dan dijelaskan
Kenapa Tuhan mau jadikan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri? Supaya kamu, jadi ada target Tuhan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ia telah memanggil kamu keluar. Kita sudah dipanggil keluar dari kegagalan, dari frustasi, dari kekecewaan, untuk masuk dalam terang yang ajaib. Itu sebabnya Natal berkata, terang yang sesungguhnya menerangi bumi sudah datang ke dalam dunia. Natal bicara Kristus membawa terang. Kalau saya bicara Natal bicara, semua bilang Kristus membawa terang. Natal bicara, ya. Waktu saya bilang Natal berbicara, semua bilang Kristus membawa terang. Natal berbicara, yes, Natal berbicara. Natal berbicara Kristus membawa terang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Dan karena Dia bawa terang, Dia mau pastikan kita harus menjadi terang. Karena dunia ini penuh dengan orang frustasi, dunia ini penuh dengan orang kecewa, dunia ini penuh kegelapan. Tapi terang Tuhan telah terbit atasmu. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dia telah memanggil kamu keluar dari tidak pengharapan, dari kegelapan, kepada terang yang ajaib. Kepada pengharapan, kepada damai sejahtera, kepada kemenangan, kepada kemuliaan, kepada sukacita. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kamu yang dahulu gak diperhatikan. Tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, telah dipilihnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Yang dulu tadinya hidupnya kacau, gak karu-karuan. Tapi yang sekarang, telah beroleh belas kasihan, sudah dikuduskan, dilayakan, dan dipakai bagi kemuliaannya. Haleluya. Karena itu, saya catat di sini, klik. Allah sangat serius dalam mempersiapkan kita sebagai umat yang kudus. Allah siap menanggung resiko diserang dari pihak manapun. Ketika Allah menjadi sama dengan manusia. Orang mulai menyerang kekristenan dan berkata, Allahnya orang Kristen beranak. Orang mulai menghina kekristenan dan berkata, Allahnya orang Kristen, taktik. Saudara boleh hina kami sehina-hinanya, tapi kami bangga dengan Natal. Yes. Saudara boleh merendahkan kami serendah-rendahnya. Jangan ucapkan selamat Natal, nanti ikut kafir. Kami bangga merayakan Natal. Karena bagi kami Natal berbicara tentang kuasa kemuliaan Allah yang tanpa batas. Bayangkan, engkau sedang menghina kami, Allahnya orang Kristen menjadi manusia. Tapi pertanyaan saya, Allah yang kau percaya sebagai Allah, bisakah menjadi sama dengan manusia? Karena yang kami percaya, kalau Dia Allah, Dia bisa jadi apa saja yang Dia mau. Yang penting pertanyaan tentang Allah bukan bisa tidak bisa. Pertanyaan tentang Allah untuk apa? Untuk apa Allah harus jadi manusia? Untuk mengangkat saya, untuk menyelamatkan saya, untuk memastikan saya bukan lagi orang berdosa. Saya bukan lagi orang yang menuju pada kebinasaan. Tapi saya diselamatkan karena anugerah kuasa kemuliaannya. Haleluya. Natal berbicara, Dia menanggung segala sesuatu yang saya tidak bisa tanggung. Natal hanya awal. Akhirnya adalah kuasa salib dan kuasa kebangkitan Yesus. Natal dimulai dengan Allah menjadi sama dengan manusia. Tapi kematian Yesus bicara Dia menyelesaikan segalanya buat saya. Sampai dari kayu salib Dia bilang sudah selesai. Segala harga dosa, harga penderitaan, harga kutuk, harga maut sudah aku selesaikan. Karena itu Dia pesan kepada kita. Segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan Bapa ke dalam tanganku. Sekarang pergi jadikan sekarang bangsa muridku. Artinya dengan Dia bangkit dan mengalahkan maut dan naik ke surga, Dia memberikan kuasa atas setiap orang percaya untuk menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya pelajari, Allah sangat serius dalam mempersiapkan kita sebagai umat yang kudus. Allah bukan cuma berharap, Allah bukan hanya menuntut, tapi Allah turun sendiri. Karena Dia sangat serius dalam mempersiapkan kita sebagai umat yang kudus. Lalu mungkin saudara tanya, apa langkah-langkah serius Tuhan untuk menguduskan kita? Yang pertama,
Darahnya membasuh dosa dan pemberontakan kita. Sehingga Alkitab bilang, walaupun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan putih seperti salju. Setiap agama punya konsep dosa. Dan pemberesan dosa buat setiap agama adalah berbuat baik, amal dan ibadah. Kekristenan bukan tidak mengenal perbuatan baik, amal dan ibadah. Tetapi kekristenan percaya bukan perbuatan baik, amal, ibadah yang mengampuni dosa. Tapi yang bisa menyelesaikan dosa manusia hanyalah darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Karena itu Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia. Darah binatang hanya bisa menutupi dosa. Tapi darah Kristus menyelesaikan sampai habis. Haleluya. Di mana peran perbuatan baik, amal dan ibadah? Justru setelah dosa kita diampuni. Keserakahan kita, kearoganan kita diampuni. Dibereskan oleh Tuhan. Kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kita dilahirkan kembali. Bukan dengan daging dan darah, tapi kita dilahirkan kembali dengan roh dan firman Allah. Kita menjadi ciptaan yang baru, kita berbuat baik. Bukan supaya menerima karma baik. Kita beramal, kita beribadah. Bukan untuk ngitung-ngitung dapat berapa pahala. Tapi kenapa kita berbuat baik? Karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Kenapa kita beramal? Karena kita sadar semua datangnya dari Tuhan. Bagaimana hidup saya bisa jadi berkat? Kenapa saya ibadah? Bukan supaya saya dapat sorga, karena sorga sudah disediakan oleh Yesus. Kenapa saya ibadah? Karena Tuhan terlalu baik pada saya tidak mau jauh dari Tuhan. Karena itu jelas, Allah sangat serius dalam mempersiapkan kita sebagai umat yang kudus. Darahnya membasuh dosa dan pemberontakan kita. Natal adalah syukur kita bahwa dosa kita sudah diampuni. Pemberontakan kita sudah diubahkan. Sehingga Natal bukan hanya kita mengingat apa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi Natal mempersiapkan kita. Bahwa dia yang pernah datang akan datang kembali untuk menjemput kita. Sebagai mempelai yang tak bercela di hadapannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Betapa serius Allah mempersiapkan kita sebagai umat yang kudus. Firman-Nya membersihkan serta mengajar kita. Alkitab bilang kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Kekristenan tidak percaya Alkitab turun dari langit. Tapi kekristenan percaya firman Allah yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya I'm proud of my Bible. Orang boleh bilang Alkitabnya orang Kristen sudah dipalsukan, tapi saya bangga dengan Alkitab. Yang pertama karena morally right. Karena aturan moralnya sangat luar biasa. Alkitab saya mengajarkan satu suami hanya boleh punya satu istri. Alkitab saya mengajarkan suami kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar kepadanya. Alkitab saya mengajarkan istri tunduk pada suami, morally right. Orang tua jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Anak-anak tunduk dan taatlah pada orang tuamu. Morally right. Alkitab berkata, bukan hanya kalau kamu berzina Tuhan marah. Tapi kalau kamu memandang seorang wanita dan sudah berpikir negatif, sudah berpikir yang aneh-aneh, kamu sudah berzina. Dan itu berarti seorang wanita melihat pria dan sudah berpikir yang aneh-aneh, itu sudah berzina kata Alkitab. Kuduskan dirimu. Alkitab saya tidak pernah ajarkan seorang suami boleh punya 3 istri, 5 istri, 7 istri, 8 istri. No. Bahkan Alkitab saya mengajarkan Allah benci perceraian. Karena apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya bangga dengan Alkitab karena morally right. Alkitab berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Secara moral dia benar. Alkitab berkata jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ucapkanlah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Secara moral membanggakan. Dan yang kedua, kenapa saya bangga Alkitab? Karena nubuatan-nubuatan yang tergenapi.
Misalnya Alkitab bilang bahwa dia akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, dan tergenapi. Alkitab berkata, namanya akan disebut Immanuel, dia menyertai kita. Betul, Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Nubuatan yang jelas, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan itu terjadi. Dan yang ketiga, prinsip-prinsipnya luar biasa. Contoh, tentang sorga misalnya. Di dalam Alkitab tidak ada gambaran bahwa sorga tempat makan makanan enak. Tempat orang kawin dan mengawinkan. Bahkan Alkitab berkata, jangan kamu sesat. Di sorga nanti tidak ada orang kawin dan mengawinkan. Yang ada di sorga, kita semua seperti malaikat. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, kalau Alkitab saya bilang di sorga, kamu akan bebas berzina, kamu akan begini, kamu akan begini. Saya buang Alkitab saya. Saya nggak percaya itu kitab suci kalau isinya penuh dengan percabulan yang ada di sorga itu. Nilai-nilainya sangat teratur, sangat luar biasa dan sangat masuk akal. Itu sebabnya kita bersyukur. Bukan hanya darahnya menyucikan kita, tapi firman-Nya membersihkan serta mengajar kita. Makanya Alkitab bilang selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik, kita akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Karena selalu saya ingatkan, orang Kristen harus baca Alkitab setiap hari. Saya sebagai gembala, saya mau make sure jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan cukup menerima firman. Setiap pagi jam 4.30 saya ada di program yang namanya Semangat Pagi. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang belum pernah ikut Semangat Pagi, saudara harus ikut, sudah 2 tahun lebih. Setiap pagi 4.30 saya melayani saudara, ada puji-pujian. Ada pembahasan Alkitab secara sistematis, kita sudah selesai membahas Mazmur, kita sudah selesai membahas Amsal. Kita sudah selesai membahas Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang sudah Kisah Para Rasul. Terus kita bahas Alkitab sampai selesai. Sampai kita bahas seluruh Alkitab sampai selesai. Karena saya mau setiap hari sudah terima firman. Kalau saudara nggak bisa pagi, siang nggak bisa sore nggak bisa malam sebelum tidur. Tapi saya juga persiapkan buku renungan harian setahun. Buat saudara-saudara yang sudah mulai saatnya menggali Alkitab secara langsung. Saya mengistilahkan program semanggi atau semangat pagi seperti saya memberi suapan firman buat saudara. Tapi buku renungan harian setahun seperti saudara, saya kasih makanan saudara yang campur sendiri, saudara yang atur sendiri. Supaya saudara semakin bertumbuh dalam imanmu kepada Tuhan. Karena buat saya seminggu sekali dengan firman gak cukup. Saya mau setiap hari saudara terima firman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kristus itu yang menguduskan kita lewat firman-Nya. Memberi arah, memberi tuntunan. Memberitahu kepada kita what do and what don'ts. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Supaya semakin hari, semakin kita hidup dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Yang ketiga. Jadi ingat ya, Allah sangat serius dalam mempersiapkan kita sebagai umat yang kudus. Darahnya membasuh dosa dan pemberontakan kita. Firman-Nya membersihkan serta mengajar kita, mengarahkan kita, menuntun kita. Tapi yang ketiga Roh Kudus-Nya, Dia berikan untuk apa? Mengingatkan kita serta memampukan kita untuk terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Alkitab berkata Roh-Nya mengingatkan kita. Bahkan yang membantu kita ketika kita nggak bisa berdoa. Yesus bilang, aku naik ke sorga, tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai piatu. Aku memberi seorang penolong lain. Artinya memampukan kita. Sehingga kita nggak jadi orang egois yang memaksakan kehendak. Pokoknya kalau gue mau ini harus ini. Tapi kita terbiasa seperti Kristus. Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Karena kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Yang rindu menyenangkan hati Tuhan boleh lambaikan tangan. Astaga, cuman 4.
Ulang. Siapa yang rindu menyenangkan hati Tuhan boleh lambaikan tangan. Oh, berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Oh, haleluya. Saudara di rumah ketika live chat saudara, saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Doa saya sebagai gembala. Minggu depan kita sama-sama merayakan Natal. Dan saya mau setiap kita punya kerinduan Tuhan, saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala kesenangannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Klik. Selanjutnya, yang saya pelajari, dia menguduskan kita, tapi dia punya target. Apa targetnya? Sebegitu seriusnya dia menguduskan kita, agar kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Apa perbuatan-perbuatan yang besar? Ketika kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, kita menutup pintu kesempatan bagi iblis. Karena iblis maunya kita berpikir tentang kegagalan kita. Iblis maunya kita memberitakan pahitnya hati kita, memberitakan susahnya hidup kita, memberitakan tentang orang-orang di sekitar kita yang mengecewakan kita. Sehingga akhirnya iblis masuk, membuat kita merasa lemah, membuat kita merasa sial, membuat kita merasa gagal, membuat kita merasa hidup ini menderita. Tapi Alkitab udah bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Tuhan menguduskan kita, supaya kita ingat kebaikan Tuhan. Semangat yang timbul dalam hidup kita, semangat memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Pak, mari kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Kau lihat istrimu, jangan kau lihat kekurangannya. Kau lihat suamimu, jangan kau lihat kekurangannya. Kau lihat anak-anakmu, jangan kau lihat kekurangannya. Tapi yang kau lihat, tetap perbuatan besar Tuhan akan dinyatakan. Dan kebaikannya akan terbukti dalam kehidupan kita. Karena dengan kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, kita ngomongin kebaikan-kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan segala berkat yang kita alami, maka kita menutup celah, menutup pintu buat iblis. Sehingga iblis jangan mengambil kesimpulan. 7 hari lagi kita merayakan Natal. Dan itu berarti dalam 2 minggu kita akan akhiri tahun ini. Pertanyaan saya, kita mau masuki 2026 dengan air mata? Kita mau masuki 2026 dengan mengeluh dan bersungut? Atau sebaliknya, kita masuk 2026 dengan bersorak dan tahu, Tuhanku tidak pernah mengecewakan aku. Tuhanku tidak pernah membiarkan aku. Tuhanku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dia menguduskan kita dengan target agar kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena dengan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang pertama kita menutup pintu, sehingga iblis nggak dapat keuntungan. Yang kedua, sehingga kita mengarahkan orang berpengharapan dan beriman. Dengan kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, orang lain berpengharapan, orang lain beriman. Dunia ini penuh dengan orang yang traumatik. Dunia ini penuh dengan orang-orang kecewa. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang menyimpan berbagai kepahitan. Kalau kita anak Tuhan juga memberitakan kepahitan, kekecewaan, trauma, maka dunia ini akan menjadi dunia yang suram. Tetapi ketika kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, ada pengharapan, ada kekuatan, ada semangat, ada iman. Bayangkan ketika semua orang ketakutan, ketika suasana begitu mencekam, karena Goliat sebagai seorang raksasa Filistin memaki-maki bangsa umat Allah. Semua diam, gak berani berbuat apa-apa. Rajanya Saul tidak berani berbuat apa-apa. Tiba-tiba Daud maju, semua orang berpengharapan lihat Daud maju. Tiba-tiba Daud dihina. Anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Daud tidak mengeluh, Daud tidak putus asa. Daud tidak sekedar emosi, tapi dia berdiri tegak memberitakan perbuatan Allah yang besar. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam.
Allah barisan Israel yang kau tantang itu, hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan dia memberi kemenangan yang gilang gemilang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wih, saudaraku, saya bisa bayangkan umat waktu itu bangkit imannya. Tapi kok Daud cuma bilang, belagu lo, mentang-mentang lo gede, gue kecil, ya udah, belagu lo. Ya kalau Daudnya juga cuman memberitakan kepahitannya, kekecewaannya, amarahnya. Ada yang bisa terjadi. Pak, sebagai suami, pastikan kau selalu memberi kekuatan dan semangat. Jangan selalu yang kau katakan negatif. Ibu, engkau istri, engkau penolong. Jangan selalu, wah nggak mungkin, wah nggak bisa, wah berat, wah susah. Boleh nggak beritakan perbuatan Allah? Kita pasti bisa. Semua pasti beres. Ada tangan Tuhan yang berkati. Ada Tuhan yang pasti akan buat mujizat. Oh, haleluya. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap istri di rumahnya masing-masing selalu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap suami sebagai imam yang kudus dalam keluarga, kepala keluarga, memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Saya percaya Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center menjadi gereja yang luar biasa karena keluarga-keluarga di dalamnya. Ada keluarga-keluarga yang positif dan luar biasa. Tapi apapun yang saya khotbahkan tiap minggu menjadi tidak berarti. Kalau setiap wanita ngomongnya selalu negatif, yang namanya perempuan, pendeta ya beginilah. Engkau memang perempuan, tapi engkau perempuan diurapi Tuhan. Engkau bukan perempuan pinggir jalan yang penuh dengan pikiran-pikiran negatif. Bangkit. Jangan selalu bersembunyi di balik kalimat, ya perempuan semua begini. Enggak. Banyak perempuan-perempuan hebat yang selalu positif. Yang selalu beriman. Yang selalu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Natal berbicara tentang seorang wanita positif yang bernama Maria. Yang berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Haleluya. Pak, jadi pria yang positif. Adik-adik muda. Jadi adik-adik muda yang positif. Beritakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dia menguduskan kita dengan target. Agar kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena dengan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Yang pertama, kita menutup pintu kesempatan bagi iblis. Yang kedua, kita mengarahkan orang di sekitar kita berpengharapan, beriman, bersemangat. Dan yang ketiga, dengan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, kita membangkitkan manusia roh di dalam kita. Kalau kita cuma sibuk dengan keadaan, yang muncul hanyalah manusia daging kita. Makanya Alkitab bilang, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Keinginan roh berjalan dalam tuntunan roh. Dan bagaimana mengaktifkan manusia roh dalam diri kita. Yaitu dengan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Daud datangi Saul. Dan dia bilang, let me handle Goliath. Biarkan saya akan menghadapi Goliath. Saul membantai dia dan langsung bilang, kamu masih terlalu muda, sementara dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit. Apa yang Daud katakan? Perbuatan besar Tuhan. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawan ayahnya. Setiap kali ku jumpai binatang buas, ku tangkap janggutnya, ku robek mulutnya. Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang buas itu akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganku. Haleluya. Apa yang bangkit? Manusia rohnya. Tapi kalau dia dengar omongan Saulus, maksud saya dia dengar omongan Raja Saul, bisa aja dia bilang, iya benar juga ya. Wah, saya akan dibantai nih. Wah, saya akan habis nih. Manusia daging hanya bermain dengan logika. Tapi manusia roh hanya mengingat janji Tuhan yang tidak pernah gagal.